dan juga kepada seluruh PIC dan leader SSW dari SSW 1 hingga 33, dan kepada yang kami banggakan seluruh mitra, seluruh sahabat SSW dari 1 hingga 33 dari berbagai daerah ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung pada malam hari ini. Yang insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama niatkan untuk saling belajar dan untuk silaturahmi, dan semoga pada malam hari ini kita sama-sama bisa mendapatkan ilmu serta semangat untuk menjalankan keseharian kita khususnya berbisnis di PTBS. Oke, sebelumnya apakah suara terdengar dengan jelas? Jelas, AA. Jelas. Jelas sekali ya, jelas. Oke, ya alhamdulillah. Untuk pada malam hari ini, insya Allah kita sesuai tema kita akan membahas tentang bagaimana cara memprediksi atau merencanakan reward gitu ya, reward ataupun capaian-capaian dengan analisis SWOT. Nah, nanti kita akan bahas terkait SWOT. Jadi untuk hari ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, Bapak Ibu dan sahabat agar bisa paham gitu ya terkait SWOT ini, karena mungkin ini sudah cukup familiar gitu ya di sebagian orang, dan mungkin ada juga sebagian yang belum tahu gitu analisis SWOT itu seperti apa. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan sahabat bisa merencanakan bagaimana untuk mencapai impian-impian ataupun target khususnya di karena kita di PTBS, reward ambassador apa yang akan dicapai di tahun ini, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas, walaupun mungkin hari ini karena kita nggak akan terlalu dalam, tapi seenggaknya lebih ke pengenalan. Dan insya Allah nanti mungkin akan diperdalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik itu online ataupun melalui BDP yang akan disampaikan oleh founder SSW. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum menuliskan di kolom obrolan ya, atau di kolom chat, siapa aja yang sudah bergabung. Oke, kita mulai. Saya izin buka slide-nya. Ya, nah, jadi ini memprediksi pencapaian reward dengan analisis SWOT atau juga SWOT ya dipisah. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk SWOT ini itu merupakan salah satu cara baik itu untuk mengevaluasi ataupun membuat strategi. Nah, saya alhamdulillah untuk SWOT ini cukup lama tahunya ya, dari SMA mungkin ketika baca-baca buku tentang bisnis ataupun tentang self development atau pengembangan diri, sering ketemu yang istilah SWOT ini gitu. Dan alhamdulillah waktu di kuliah di IPB, saya jurusan agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ada salah satu mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis, dan salah satu subbab materinya adalah tentang analisis SWOT. Nah, dan analisis SWOT ini tadi bisa kita gunakan untuk pribadi ataupun untuk suatu organisasi ataupun perusahaan maupun sebuah entitas bisnis seperti itu. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dan apakah itu SWOT, dan selanjutnya tadi bagaimana kita menerapkannya untuk bisa memprediksi ataupun mengevaluasi kinerja kita untuk bisa mencapai reward yang kita targetkan atau kita ingin capai seperti itu. Nah, ini ya tadi pengertian SWOT. Lalu tadi SWOT itu terdiri dari 4 aspek gitu ya. Nanti kita akan bahas salah masing-masing. Lalu manfaat untuk membuat planning dan prediksi untuk meraih reward. Nah, yang pertama ini tentang masing-masing aspek ya. Nah, jadi SWOT ini Bapak Ibu sering diaplikasikan itu secara sederhana memiliki 4 bagan seperti ini. Ya, macam-macam, ini bisa naruhnya di atas strength weakness. Nah, ini nggak harus sama, cuma nanti kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tadi yang seperti saya sudah sampaikan, bahwa analisis ini digunakan tadi untuk mengevaluasi maupun membuat strategi
baik itu untuk personal, pribadi, atau organisasi, ataupun sebuah kita usaha, perusahaan, pekerjaan, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini ada seperti singkatan namanya gitu ya, SWOT. Nah, ini ada 4 aspek yang dimana masing-masing huruf atau ejaan itu punya kepanjangannya. Yang pertama itu S atau strength atau kekuatan gitu ya. Nah, ini S strength. Nah, untuk poin-poinnya ini kalau di tabel ini penjelasannya lebih ke tentang bisnis. Nah, cuma bisa kita pahami gitu ya, baik itu bisnis ataupun buat personal. Yang strength itu kekuatan itu adalah hal-hal dalam internal baik itu diri, personal atau perusahaan gitu ya, yang dapat kita lakukan dengan baik, kelebihan-kelebihan kita. Nah, ini kalau contoh-contohnya adalah kualitas yang membedakan bisnis kita dari kompetitor, ataupun sumber daya internal seperti kalau dalam perusahaan staff, lokasi, strategis, lalu keunggulan teknis dan teknologi yang digunakan kayak gitu. Nah, kalau dalam personal atau misalnya dalam skala kita sebagai misal dalam tim gitu ya, di tim Bapak Ibu sekalian, nah itu kelebihan yang dimiliki diri kita. Misal kita punya kekuatan itu untuk memiliki kemampuan leadership kayak gitu, atau kita punya komunikasi yang baik seperti itu, ataupun kita punya tim yang tangguh gitu, tim yang mau diajak ke sistem. Jadi kekuatan yang ada dalam internal gitu ya, baik itu internal kalau misalnya tentang kita bahas diri ya internal diri. Nah, terus kalau internal misalnya kita bilang bisnis atau perusahaan ya internal perusahaan tersebut. Nah, aspek kedua W atau weakness. Nah, weakness ini adalah kekurangan atau kelemahan. Nah, jadi kelemahan yang ada dalam suatu objek yang kita nanti teliti, atau misalnya dalam diri kita, apa kekurangan kita. Nah, misalnya ada yang masih belum mahir presentasi. Oh, saya masih belum pede, saya masih belum mahir, belum bisa quick plan gitu ya, belum bisa masih canggung ketemu orang kayak gitu. Jadi itu weakness atau kelemahan. Nah, kalau dalam bisnis ya tadi hal yang tidak dimiliki bisnisnya, atau aspek bisnisnya yang lebih buruk atau lebih kurang baik dibanding kompetitor lainnya, atau keterbatasan sumber daya, modal, dan lain-lain, atau faktor unik penjualan yang belum cukup kuat. Nah, jadi ini kita bisa pelajari W itu adalah weakness atau kelemahan. Nah, selanjutnya jadi di SWOT ini ada ada 4 aspek. Nah, di antaranya kita golongkan lagi nih di aspek S sama W ini, kekuatan kelemahan itu terfokus pada internal. Nah, kata kunci di internal. Untuk nanti aspek O opportunity atau peluang, dan T threat itu atau ancaman itu adalah yang berhubungan dengan eksternal atau di luar internal gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang O atau opportunity atau peluang. Nah, ini adalah kesempatan gitu. Misalnya kalau dalam bisnis adalah kesempatan untuk mendapat target pasar yang belum terjamah. Nah, kalau kita di PTBS berarti kesempatan untuk mendapatkan calon mitra atau calon reseller. Oh, ternyata walaupun PTBS ini udah banyak gitu ya, berapa ratus ribu bahkan mungkin belum sampai sejuta. Nah, ternyata di sekeliling kita ataupun masih banyak orang yang belum kenal atau belum mengenali PTBS itu kayak gitu, dan masih belum terjamah gitu, masih belum mendapatkan presentasi kayak gitu. Dan opportunity-nya lainnya mungkin kalau dalam kita gitu di PTBS ya, peluang lainnya adalah terbukanya media sosial kayak gitu. Kayak sekarang ada TikTok, ada WhatsApp bisnis, ataupun ada Facebook dan lain-lainnya kayak gitu. Dan ternyata ada kebutuhan pasar kayak gitu. Masih banyak orang yang butuh solusi. Misalnya butuh solusi bisa umroh, butuh solusi untuk bisa lunas hutang dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi opportunity adalah peluang-peluang yang ada di sekitar, entah itu tadi objeknya personal ataupun perusahaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu threat ataupun ancaman. Nah, kalau dalam bisnis ini beberapa contohnya, yaitu kompetitor yang sedang berkembang, perubahan regulasi pemerintah setempat mengenai usahanya, lalu image publik yang kurang baik terhadap bisnis, review buruk pelanggan awal. Nah, ini juga bisa
kita ambil pelajaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisnis di PT Base ataupun dalam tim kita, apa sih ancaman-ancamannya seperti itu? Nah, yang pertama mungkin ketidaksesuaian ekspektasi dari tim kepada leadernya, ya, gitu. Itu salah satu ancaman dan itu dari eksternal tim kayak gitu. Lalu ada misalnya perubahan regulasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana misalnya kalau kita di PT Base, kalau saat ini kan ada peluangnya itu poin promo gitu ya. Nah, ancamannya mungkin gimana kalau poin promonya di stop kembali ke poin normal kayak gitu dan lain-lainnya. Jadi intinya untuk T itu treatment itu ada ancaman dari eksternal yang istilahnya kita nggak bisa kontrol dari diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau tadi kita ulangi, S itu strength atau kekuatan, kelebihan-kelebihan ada yang pada diri kita. Kalau kita menganalisis misalnya tadi tim kita, maka apa kekuatan dan kelebihan yang ada dalam tim kita. Itu weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan itu misalnya tadi tentang tim di kita gitu ya dalam berbisnis di PT Base, maka apa kelemahan atau kekurangan yang ada di tim kita gitu. Apa aja hal-hal yang masih lemah, yang masih kurang dalam tim kita seperti itu. Lalu opportunity atau peluang. Nah, kesempatan ataupun peluang apa yang istilahnya masih bisa kita manfaatkan gitu untuk mencapai tujuan-tujuan untuk bisa lebih maju kayak gitu. Tadi misalnya masih banyak yang masih belum tahu PTB, masih terbukanya pasar kayak gitu ya, dan bisa jadi juga masih banyak daftar nama dari tim kita yang masih belum dihubungi seperti itu. SWOT. Ancaman tadi beberapa dari luar bisa jadi mungkin ada bisnis-bisnis yang sejenis gitu ya yang bisa menjadi kompetitor ataupun opsi orang lain gitu ya yang tentunya kita nggak bisa secara langsung itu merubah kayak gitu. Jadi S dan W itu berhubungan dengan internal, opportunity atau peluang dan threat atau ancaman itu berhubungan dengan eksternal. Nah, selanjutnya tadi sudah kita pelajari bagaimana tentang pengertian dari analisis SWOT, lalu kita sudah belajar tentang 4 aspek dari SWOT itu. Nah, selanjutnya kita belajar untuk bagaimana menggunakan analisis SWOT ini untuk evaluasi maupun untuk kita membuat strategi gitu untuk memprediksi pencapaian reward yang akan kita targetkan. Baik, ini satu gambar yang sangat penting dan menjadi salah satu intri bagaimana kita membuat strategi atau pencapaian. Nah, ini 3 persoalan penting dalam rangka, walaupun pakai bahasa Melayu ya, jadi 3 persoalan penting dalam rangka perancangan strategi atau dalam kita merancang strategi, evaluasi dan strategi. Yang pertama, di mana kita sekarang? Atau yang kedua, kemana kita nak pergi atau mau kemana kita pergi atau capaian apa yang ingin kita dapatkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita hendak ke sana. Oke, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama, di mana kita sekarang? Tentunya kita harus lihat diri kita gitu ya. Kalau misalnya dalam di PT Base atau dalam sistem kita di SSW gitu ya, kita ada beberapa tingkatan gitu ya. Apakah kita ini adalah mitra baru ya, yang belum terlalu paham dan lain-lain kayak gitu ya, masih belum paham presentasi, masih belum bisa bagaimana merekrut ataupun bagaimana membina tim seperti itu. Ataupun kita udah SC20, nah, kita udah Smart Club 20 yang kita sudah memiliki dasar gitu ya, minimal kita udah melakukan 7 habit, kita udah bisa melakukan presentasi, kita udah bisa merekrut orang kayak gitu. Atau kita sudah SC 150. Kita sudah menjadi new ambassador, sudah mendapatkan 20 juta rupiah. Yang kanan kirinya minimal sudah 75 pasang kayak gitu. 75 pasang yang pasti ada timnya gitu ya. Ada berapa tim yang aktif, berapa tim yang bergerak. Atau kita SC 500 yang sudah meraih Star Ambassador, sudah meraih 150 juta rupiah, sudah punya mobil gitu ya, atau misalnya sudah umroh,
atau kita juga cek tim kita ada berapa kiri kanannya gitu ya, berapa SC150 yang ada di kita, berapa SC20 yang ada di kita, dan berapa leader yang ada di bawah di dalam tim kita seperti itu. Lalu misalnya kita udah SC1000 yang sudah meraih Big Ambassador, tentunya pasti udah punya banyak leader gitu ya, ada leader SC500, 50, ada SC20, ada berapa tuh leader-leader di bawah kita gitu ya, dan bagaimana kondisi tim kita gitu. Jadi yang pertama ketika kita membuat strategi gitu ya, atau istilahnya kita membuat goal setting, nah yang pertama kita lakukan kita evaluasi dulu, evaluasi ataupun kita lihat diri atau lihat tim kita kayak gitu. Bagaimana kondisi kita saat ini? Bagaimana di tim kita itu kondisinya, kelebihannya apa dan lain-lainnya seperti apa, yang nantinya tentunya di sini peran SWOT nanti kita akan gunakan gitu. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita atau di mana kita sekarang atau saat ini. Oke, di poin kedua, kemana kita akan pergi? Nah, kemana kita akan pergi atau tujuan kita atau target kita. Nah, sebelum punya strategi gitu ya, tentunya kita harus punya tujuan atau target. Nah, kenapa kita harus punya tujuan atau target? Bapak Ibu, kalau kita ambil permisalan gitu ya, atau suatu contoh ketika kita misalnya ada namanya olahraga panahan gitu ya, atau ketika kita sedang memanah. Tentunya ketika kita mau memanah itu kita pasti harus punya yang namanya target atau tujuan. Kalau enggak bisa kemana-mana gitu panahnya ya. Jangan sampai panahnya meleset ke tetangga kayak gitu. Nah, kita tentunya punya tujuan agar panah ini bisa melesat ke tujuan. Nah, ketika kita punya tujuan atau misalnya target panahan, tentunya pasti ya kalau istilah yang meleset juga meleset sedikit kayak gitu ya. Dan tentunya ketika itu kita coba pertama, kedua, ketiga pasti akan suatu saat bisa mencapai target. Jadi ketika kita belajar dari olahraga atau panahan ini, jika tidak membidik apapun, kita tidak akan bisa mengenai apapun. Jadi tentunya kita harus punya bidikan, kita harus punya target pencapaian kayak gitu, agar kita bisa mengenai capaian itu. Ya, jadi kita kemana pergi? Tadi yang misalnya tadi posisinya adalah mitra baru, ya targetnya ya minimal misalnya ke SC20. Yang SC20 tentunya misalnya SC150. Yang tentunya SC150 pengen SC500, 500 pengen yang SC1000, dan SC1000 itu bisa menuju luxury. Nah, mungkin ada juga mitra baru yang masih belum paham apa tuh SC20, 150, 500, 1000 kayak gitu ya. Nah, SC20 itu sederhananya itu adalah punya paket mengambil paket eksekutif, priority ataupun mempunyai mitra di bawahnya 5 pasang, kiri kanan 5. SC150 itu new ambassador, SC500 itu star ambassador atau dapat 150 juta, dan SC1000 itu big ambassador atau sudah meraih yang 500 juta. Luxury ya, meraih luxury yang 1 miliar. Nah, jadi kita tentukan dulu target kita. Tadi misalnya pengen bisa meraih dalam tahun ini, misalnya kita samakan di tahun ini pengen dapat big ambassador, ataupun misalnya contohnya ya kalau mitra baru pengen yang star ambassador kayak gitu. Kita pengen star ambassador nih di tahun ini atau mendapatkan 150 juta rupiah. Nah, maka nanti kita akan buat rencana di poin ketiga, yaitu bagaimana ke sana gitu. Baru kita bahas caranya, baru kita bahas strategi dan tahapan-tahapannya. Yang tadi misalnya mitra baru pengen dalam setahun ini pengen meraih star ambassador, tentunya pasti butuh tahapan-tahapan gitu ya. SC berarti dia harus mencapai tahapan SC20, dari SC20 dia harus naik ke SC150, dari SC150 dia harus dan akhirnya mencapai SC 500 tadi, star ambassador, seperti itu. Nah, ini ya cara merancang strategi atau misalnya goal setting. Jadi pertama kita evaluasi di mana kita sekarang, bagaimana kondisi kita saat ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Lalu kemana kita mau pergi dan kemana tujuan kita gitu, apa capaian kita selanjutnya.
Nah, itu tentukan tujuannya, tim kita siapa yang mau naik kemana gitu ya, siapa yang mau dicetak menjadi Star Ambassador, yang mau dicetak SC 150, SC 20 seperti itu. Lalu terakhir adalah kita membuat strategi bagaimana caranya pesan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ya, bagaimana kita menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi di mana kita sekarang kayak gitu. Nah, seperti tadi sudah disampaikan di mana kita sekarang terkait kondisi kita saat ini. Kita analisis dari tadi keempat aspek SWOT ini. Yang pertama, kekuatan. Apakah kekuatan organisasi atau tim Bapak Ibu masing-masing? Ya, tentunya misalnya dari tim SSW 1 kayak gitu. Apa kekuatan dari tim SSW 1? Oh, ternyata udah banyak leader yang bisa mandiri presentasi, udah banyak yang quick win, sudah bisa melakukan istilahnya canvassing kayak gitu ya sendiri, ataupun lain-lainnya kayak gitu ya, melaksanakan home meeting secara rutin kayak gitu, atau bisa mudah untuk diarahkan masuk sistem seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dari internal tim itu seperti itu. Yang kedua terkait kelemahan, apa kelemahan organisasi atau tim kita. Nah, misalnya tadi ada yang masih belum berani presentasi atau masih belum paham quick plan kayak gitu ya. Atau ada sebagian yang nggak masuk ke sistem kayak gitu. Atau ada yang sebagian yang nggak aktif kayak gitu ya. Nah, jadi itu sesuaikan dengan kelemahan dari tim masing-masing ya gitu. Atau bahkan kelemahannya adalah masih belum punya tim gitu ya. Masih mengandalkan diri sendiri, itu nggak masalah ya. Jadi dievaluasi. Kalau misalnya PIC ya berarti evaluasi selain diri, evaluasi juga untuk timnya kayak gitu. Kalau dalam melingkup diri berarti apa kelemahan kita kayak gitu ya. Misalnya tadi masih belum punya tim. Nah, baru kita balik ke lanjut ke peluang kayak gitu. Apakah ada peluang-peluang untuk peningkatan organisasi atau tim kita? Nah, kayak gitu. Jadi peluangnya apa nih? Oh, misalnya masih ada tadi daftar nama yang masih belum dipresentasi kayak gitu. Misalnya si tim A, si B, si C ini ternyata masih punya daftar nama yang masih belum dipresentasi kayak gitu. Ataupun ada yang istilahnya tim yang masih bisa diarahkan gitu, yang tidak aktif bisa diarahkan, bisa diaktifkan kembali. Ataupun tadi peluangnya adalah poin reward ini masih promo kayak gitu ya, yang tadinya awalnya 200 pasang gitu ya, yang ambasador akhirnya ada promo 100 pasang dan sampai sekarang promo 75 pasang kayak gitu. Itu salah satu peluang juga untuk bisa kita meningkatkan performa tim kayak gitu. Ataupun ada peluang-peluang training-training yang bisa diikuti kayak gitu ya, sistem dan lain-lain. Yang itu istilahnya di luar tim kita yang bisa jadi kesempatan untuk meningkatkan kinerja tim kita. Selanjutnya ancaman. Nah, ancaman tadi dari eksternal tim kita, misalnya tadi ada misalnya bisnis-bisnis lain kayak gitu ya, yang menawarkan yang tidak baik kayak gitu. Ataupun misalnya kalau misalnya contoh tadi promonya dicabut atau diselesaikan gitu, kembali ke semula kayak gitu ya, yang membuat ancaman kita jadi mungkin jadi kurang semangat atau gimana kayak gitu ya. Nah, jadi inilah bisa kita jadikan untuk evaluasi keadaan kita saat ini atau di manakah kita sekarang. Oke. Nah, ini selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan tadi misalnya peluang dengan kekuatan kita ataupun kelemahan dengan peluangnya seperti apa kayak gitu ya, membuat strategi dengan analisis SWOT yang udah kita buat. Nah, yang tadi faktor internalnya itu ada strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Lalu faktor eksternal nih salah nih. Jadi yang ke kanan atau opportunities atau threat itu adalah faktor eksternal.
Nah, ini tinggal kita kombinasikan. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan kekuatan dengan peluang yang ada gitu ya, kekuatan dalam tim kita, lalu dengan peluang yang ada, ya adalah strateginya bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan peluang atau posisi kompetitifnya gitu, atau kinerjanya kalau dalam tim, organisasi ataupun secara personal. Lalu untuk weakness atau kelemahan, nah, misalnya ada kelemahan, lalu ada peluang kayak gitu ya. Nah, lalu kita mengabaikan peluang tersebut atau menanam investasi untuk perbaikan dalam kekurangan tadi. Misalnya tadi kita ada peluang promo tadi misalnya 75 pasang. Nah, kelemahannya misalnya belum mahir presentasi, maka entah itu mengabaikan peluang tersebut atau strateginya adalah kita memperbaiki kelemahan tadi untuk bisa mencapai atau memanfaatkan peluang tadi. Nah, misalnya yang tadi masih belum presentasi ataupun timnya ternyata kalau di secara turus masih di bawah 10 gitu dalam seminggu masih sedikit presentasinya, maka strateginya adalah memperbaiki presentasinya, latihan presentasi sehingga bisa memanfaatkan promo yang ada kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya comparative advantage, nah ini mungkin nggak harus kita dipahami aja ya, cukup dipahami. Jadi ketika kita punya kekuatan dan ada peluang, maka kita manfaatkan. Tadi kekuatannya adalah mahir, kita udah jago nih presentasi dan ada opportunity tadi, ada kelebihan, ada promo yang diberikan oleh PTBS dengan poin sekian dan sekian. Maka untuk bisa maksimalkan itu adalah strateginya ya kita perbanyak presentasinya dan kita banyakkan lagi tim-tim yang lain untuk presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan ancaman. Nah, ini memobilisasi sumber daya yang ada untuk memperlunak atau memperkecil ancaman jika mungkin mengubahnya menjadi peluang. Nah, contohnya tadi misalnya kita tadi punya kekuatan tim yang solid dan ancamannya mungkin tadi ada bisnis-bisnis yang lain yang menggoda gitu ya, yang sejenis tapi masih belum kuat kayak gitu ya. Nah, dengan itu berarti strateginya adalah kita memperkecil ancaman kayak gitu dengan cara kita mengubahnya jadi peluang. Oh, ketika ada bisnis-bisnis lain, ya kita harus kuatkan di PTBS ini, kita harus pahami kita punya banyak kelebihan gitu ya, yang tentunya kita udah belajarin di HTS kayak gitu ya, yaitu kelebihannya adalah punya kekuatan dari segi perusahaan, dari segi produk, dari segi sistem dan lain-lain kayak gitu. Sehingga ancaman tersebut justru jadi peluang kita gitu untuk lebih semangat lagi di PTBS. Nah, ataupun tadi treatnya adalah promo dihentikan gitu ya atau kembali dinaikkan kayak gitu ya. Nah, kita jadikan itu sebagai motivasi gitu. Kita jadikan motivasi untuk bisa sebelum ini nantinya promo ini selesai, maka kita harus capai itu sebelum promo itu selesai kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kelemahan dan ancaman gitu ya, mengendalikan kerugian yang mungkin diderita dengan membenahi sumber daya. Nah, tadi misalnya kita masih belum presentasi kayak gitu, ada ancaman mungkin kata-kata orang gitu ya, kamu nggak bakal sukses gitu ya, ada ancaman orang lain tuh istilahnya demotivasi kayak gitu ya, dan kelemahannya seperti itu, maka kita juga mengendalikan ancaman tadi dengan cara oh ternyata ancamannya ini dan kelemahannya adalah tadi misalnya masih belum bisa closing, maka strateginya adalah kita bantu minimal satu orang itu bisa closing. Kita bantu minimal ketika mitra baru itu salah dalam seminggu atau dalam 2 minggu, 2 pekan itu bisa minimal closing satu gitu sehingga dia mendapatkan rasa kepercayaan diri, dia merasakan dapat bonusnya sehingga ketika ada ancaman orang lain kayak gitu ya meremehkan ataupun tadi kamu nggak bakal sukses dan lain-lain, kita punya buktinya gitu. Nih aku udah dapat bonusnya langsung dan itu ditransfer kayak gitu ya. Nah itu contoh bagaimana kita evaluasi dan membuat di matriks SWOT ini. Nah ini ya. Nah, jadi kalau ingin kita gunakan atau praktekkan, nah nanti Bapak Ibu dan sahabat sekalian bisa gunakan kira-kira apa aja nih dalam tim, kekuatannya apa gitu ya. Nah, ini misalnya ditulis 3 atau 5 gitu ya dalam faktor kekuatan dalam Bapak, entah itu untuk personal Bapak Ibu, sahabat sekalian ataupun dalam tim.
ataupun tadi weakness juga, kelemahan apa yang dimiliki baik itu untuk pribadi ataupun dalam tim, lalu opportunity-nya, peluang-peluang apa yang masih bisa dimanfaatkan, bisa mencapai tujuan tadi, lalu threat, ancaman-ancaman apa yang sekiranya itu dari eksternal itu mengancam gitu ya, ataupun memberikan suatu hambatan dalam kita mencapai tujuan. Nah, jadi untuk strategi-strateginya seperti ini. Jadi strategi SO gitu ya, atau antara strength dan opportunity, maka kita ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan itu untuk bisa memanfaatkan peluang. Lalu strategi WO atau antara weakness dan opportunity, maka ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Gitu. Lalu ada strategi ST antara kekuatan dengan ancaman, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Lalu ada strategi WT atau weakness and threat, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari kelemahan. Ya, jadi insya Allah sederhana, tinggal kita mengcompare gitu ya antara aspek-aspek ini. Gitu. Ada internal dan ada eksternal. Nah, IFAS ini internal faktor dan EVAS ini adalah eksternal faktor. Jadi tadi strength dan weakness itu terkait internal, dan eksternal atau opportunity dan threat itu adalah yang berhubungan dengan eksternal. Oke, nah ini sedikit contoh aja ya dalam misalnya sebuah bisnis hotel kayak gitu ya. Strength-nya adalah kualitas pelayanan, brand image, lokasi, kualitas SDM, promosi dan fasilitas restoran kayak gitu ya. Kelemahannya mungkin ada tarif parkir, ada lahan parkir yang kurang, bentuk bangunan hotel kayak gitu ya. Nah, kalau opportunity-nya ya pangsa pasar, tingkat pendapatan penduduk, teknologi informasi, atau misalnya sekarang teknologi sudah tinggi gitu ya, udah berkembang, kebijakan pemerintah, dan ini lain-lain lah. Ini sebagai contoh kayak gitu ya. Lalu tinggal buat strategi antara strength dan opportunity. Ya kalau misalnya kita di PTBS tadi, bagaimana misalnya kita dalam tim gitu ya, dalam sebagai menjadi seorang leader ataupun misalnya PIC, kita punya kelebihan, misalnya kualitas pelayanan kita kepada tim. Misal, kita tim kita rajin mengadakan home sharing atau home meeting minimal sebulan sekali. Itu masuk ke kelebihan. Ataupun sudah banyak yang melakukan presentasi. Nah, ini dalam artian kita juga harus punya indikator. Misalnya sudah banyak ini berapa persen. Nah, kalau misalnya 3 dari 50, itu belum disebut banyak juga gitu ya. Nah, misalnya dari leader aktif, ada berapa orang yang sudah sukses dan memang sudah bisa dikatakan sebagai leader kayak gitu ya, yang sudah bisa presentasi, yang sudah bisa building tim. Gitu. Lalu kelebihannya misalnya sudah banyak yang mahir tadi presentasi, atau sudah banyak yang masuk ke sistem atau teachable dan lain-lain kayak gitu. Kelemahannya tadi kita udah belajar juga ya. Misalnya ada yang masih belum mahir presentasi atau masih belum sistem, dan kelebihan kelemahan-kelemahan lainnya. Lalu opportunity tadi pangsa pasar ataupun masih banyak yang belum kenal PTBS gitu ya. Masih banyak yang butuh solusi. PTBS memberikan promo gitu ya, ataupun PTBS juga akan terus memberikan produk-produk terbaik dan terbaru gitu ya, produk-produk baru, sehingga itu jadi peluang gitu ya untuk kita bisa memperluas pangsa pasar kita, melayani orang-orang lain yang butuh produk tertentu kayak gitu ya, ataupun tadi itu punya peluang repeat order kayak gitu ya. Kalau orang mungkin kalau yang banyak tentang pertanian kayak gitu repeat order, oh ternyata skincare juga banyak repeat order. Ataupun orang yang sehat, menjaga sehat dan udah paham terkait kesehatan ataupun makanan kayak gitu. Beliau pasti akan terus repeat order gitu ya, repeat order minimal yang herbal ataupun minuman kesehatan. Seperti itu. Lalu tinggal dibuat strategi. Strateginya tadi ya kita misalnya ada repeat order kayak gitu. Strateginya ada bagaimana kita meningkatkan presentasi, atau strateginya bagaimana leader yang sudah paham atau mahir presentasi mengajarkan leader lain atau tim lain yang belum mahir presentasi kayak gitu. Harus dipastikan misalnya dalam seminggu itu harus ada pelatihan presentasi rutin gitu. Misalnya PIC atau leader harus memastikan bahwa leader yang belum presentasi itu bisa mahir presentasi dan sebagaimana lainnya ya. Nah,
Ini ya, ini misalnya contoh sederhana dalam kita balik lagi tadi untuk mengenal bagaimana kita saat ini atau ada di mana kita saat ini kayak gitu ya. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan sebagai evaluasi gitu ya. Tentunya masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan evaluasi. Nah, ini kalau kita dalam konteksnya dalam sebuah tim gitu ya di SSW dalam menjalankan bisnis PTBS. Yang pertama, berapa banyak presentasi yang dilakukan tim secara keseluruhan. Nah, ini seringkali Abi ataupun Umi, founder co-founder SSW sering menanyakan kan, sudah berapa yang presentasi gitu, atau dalam hari ini atau pekan ini berapa presentasi yang dilakukan secara baik itu secara keseluruhan ataupun masing-masing gitu ya pribadi kayak gitu. Nah, ini penting dilakukan agar kita bisa mengevaluasi dalam sebulan presentasi sudah berapa. Lalu yang kedua, berapa total cash FO dan RO pekan ini atau ya dalam sepekan, dalam sebulan atau bahkan dalam harian kayak gitu. Nah, ini tentunya nanti akan berhubungan gitu dengan pencapaian yang akan kita capai, target yang akan kita targetkan ataupun bagaimana strategi kita selanjutnya ataupun tadi bagaimana memprediksi pencapaian yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, ketika kita tahu di 2 poin ini aja, itu bisa kita dapat banyak evaluasi dan data gitu ya. Oh, misalnya presentasinya banyak, tapi case-nya masih kurang. Nah, dari situ kita bisa evaluasi. Ternyata masih banyak yang masih belum presentasi atau cara presentasinya yang kurang pas kayak gitu. Atau ternyata daftar nama atau orang yang lain FASD-nya belum sesuai gitu. Atau dari dua data ini ternyata efektivitas presentasi masih kurang gitu ya. Seperti kita tahu kan rumusnya R sama dengan M kali E kali A gitu ya. Result atau hasil itu bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat dari market pasar dikali E effectiveness dan A activity gitu atau berapa jumlah presentasi atau aktivitas yang kita lakukan. Dan yang ketiga, misalnya berapa kehadiran tim di seminar. Nah, yang berapa tim yang sudah masuk ke sistem. Nah, dalam ini kita ambil contoh gitu ya, misalnya berapa yang sudah hadir ke seminar, berapa yang hadir ke training, baik itu online maupun offline. Gitu. Misalnya contohnya sekarang, berapa yang sudah hadir di tim kita yang hadir di training online pada malam hari ini. Ataupun di seminar gitu ya. Makanya dari founder gitu ya, Abu Masturi di GWS, Dewan Sari Bekasi, seringkali kita ada absensi gitu ya, ada evaluasi di mana SSW berapa gitu ya, sekian peserta, SSW berapa sekian peserta. Nah, itu sebenarnya juga untuk mengevaluasi juga kayak gitu. Nah, poin selanjutnya, siapa saja tim yang sudah mahir presentasi atau berapa kali diadakan home sharing dan home meeting. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi karena home sharing dan home meeting ini kan sebenarnya ada dua ya. Kalau home sharing ini untuk wadah kita untuk bisa merekrut juga mitra baru. Kalau home meeting ini lebih terfokus untuk bagaimana kita membina ataupun building tim yang sudah tergabung dalam tim ataupun jaringan kita kayak gitu. Dan di sini kita bisa belajar juga bagaimana membantu tim kita untuk beraktivitas dalam artian lain ya mungkin untuk bisa presentasi kayak gitu atau conversing dan lain-lain. Dan lalu misalnya yang kelima, siapa saja tim yang sudah bisa melakukan 7 habit. Jadi kita ada 7 habit for success. Lalu siapa saja yang sudah paham dan melakukan roadmap to success. Nah, ada juga kita di SSW ini dari founder dan co-founder sudah punya yang namanya roadmap to success, yaitu adalah bagaimana kita ada buku panduan untuk kita ikuti, bagaimana untuk kita mencapai target-target dan capaian-capaian yang ingin kita dapatkan. Dan ada juga kita big project, ya apakah sudah paham semua dengan big project, tentunya dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan evaluasi gitu. Bagaimana kita saat ini atau di mana kita saat ini berada. Oke, selanjutnya itu tujuan. Nah, tadi tahapan pertama bagaimana kita saat ini atau di mana kita saat ini. Yang kedua adalah tujuan, bagaimana ataupun kondisi apa yang ingin kita capai atau kita hendak kemana, kita mau kemana, gitu, target apa yang kita capai. Nah, kalau dalam ya kita di bisnis PTBS tentunya hubungannya adalah reward apa yang ingin dicapai tahun ini, gitu. Reward apa? Dalam artian ambassador gitu ya.
ataupun ya tadi new manager gitu ya, ataupun senior manager. Nah, itu juga bisa termasuk gitu apa yang ingin kita capai. Lalu yang kedua, nah karena kita sistemnya network marketing dan kita ini konsepnya adalah tahun ataupun building business with helping people kayak gitu ya. Tentunya kita untuk mencapai sesuatu atau mencapai tahapan tertentu atau reward ambassador tertentu pasti butuh membangun tim seperti itu. Kalau sendiri pasti akan capek gitu ya. Kalau luxury harus 3.000 pasang, bayangin kita harus mencari 3.000 atau 6.000 paket, menjual 6.000 paket gitu ya. Nah, luar biasa gitu. Butuh berapa tahun? Tentunya dengan konsep network marketing, dengan konsep kita tahun saling menolong, saling membantu. Nah, kita butuh target juga nih. Berapa orang akan kita bantu menjadi SC20, SC150, SC500, SC1000, bahkan luxury kayak gitu. Yang tentunya ini kita bisa masukkan juga ke yang namanya big project. Kayak gitu. Nah, ada bagan untuk memudahkan kita dalam pencapaian. Nah, selanjutnya apa alasan harus tercapai dan bagaimana jika tidak tercapai? Nah, ini juga jadi tujuan kita butuh yang namanya strong why atau alasan kuat. Nah, kenapa kita butuh itu untuk tercapai? Nah, karena misalnya kalau orang ditanya siapa yang mau luxury, pasti saya gitu ya, semua mau luxury. Nah, cuman ketika kita punya tujuan, nah ini tentunya kita punya batasan waktu atau target waktu juga gitu. Misalnya ya targetnya misalnya tahun ini gitu ya, Desember 2024. Nah, lalu apa alasan apa alasan harus tercapai luxury di tahun ini? Nah, misalnya kita tadi bisa turunkan lagi apa building needs atau building dream gitu ya. Kita impian kita apa? Kenapa kita harus mencapai luxury? Misalnya ya dari luxury itu kita pengen punya rumah ataupun ingin membelikan rumah orang tua atau saudara kayak gitu. Ataupun ingin bisa haji furoda kayak gitu ya. Berdua gitu ya, sepasang suami istri atau ingin umroh sekeluarga ataupun lain-lain yang dimana itu menjadi alasan kuat untuk kita bisa mencapai capaian target tersebut. Lalu bagaimana jika tidak tercapai? Nah, gimana ketika itu tidak tercapai? Misalnya, mohon maaf, misalnya ada yang punya amanah atau punya hutang, ada yang hutangnya mungkin ratusan juta atau puluhan juta gitu ya. Saya harus mencapai minimal star ambassador. Alasan terkuatnya adalah agar bisa melunasi hutang. Nah, lebih dihayati lagi agar tidak misalnya di apa sita gitu ya kendaraan agar tidak ditarik ataupun misalnya rumah tidak disita kayak gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi kita punya alasan kuat yang kalau bisa itu masuk ke emosional kayak gitu ya. Misalnya kenapa nggak harus tadi harus bisa dapat star ambassador, saya pengen umroh, kenapa kalau itu nggak umroh itu nggak tercapai? Nah, kalau itu nggak tercapai, saya nggak tahu misalnya usia ini sampai kapan kayak gitu ya. Saya nggak tahu apakah kita hidup tahun depan bisa umroh apa enggak kayak gitu ya. Kita bisa tahu dari COVID kemarin kayak gitu. Saat COVID, umroh dan haji itu ditutup. Yang punya nggak uang, yang nggak punya uang itu nggak bisa berangkat umroh dan haji kayak gitu. Bayangin ketika orang itu punya uang, punya kesempatan, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa emang nggak bisa gitu. Emang ada aturan untuk ditutup sementara. Gitu. Dan kita nggak pernah tahu, barangkali ada juga orang-orang yang pengen umroh, pengen haji, tapi karena tadi keterbatasan ternyata Allah panggil lebih dulu. Gitu. Pun dengan alasan-alasan lain yang itu harus kuat. Nah, ini bisa kembali lagi ke awal, Bapak Ibu kan sering ditanya gitu ya, kenapa dulu apa yang membuat tertarik di PTBS, apa yang impian yang ingin dicapai gitu. Jadi building list. Nah, ini bisa dilakukan juga kepada tim Bapak Ibu gitu. Jadi masing-masing bisa ditanya gitu, apa sih capaian Bapak Ibu tahun ini kayak gitu ya. Lalu misalnya Bapak A ingin dilantik nanti tahun ini targetnya SC150 atau Bapak B atau Ibu B pengen SC500 atau C pengen minimal SC20 kayak gitu ya. Lalu bangun building needs-nya, building impiannya. Jadi
eh, tetap kita punya tujuan, kita juga punya orang-orang yang akan kita cetak, cuman jadikan itu sebagai impian bersama. Jadi ketika kita misalnya pengen menjadi SC 1000, kita harus membentuk sekian SC 500 kayak gitu ya. Nah, kita harus jadikan impian ataupun target kita itu dia juga atau beliau-beliau itu juga menjadi yakin dan itu menjadi dream beliau emang. Dan tadi punya alasan kuat kayak gitu. Kenapa sih harus mencapai SC500, SC50, SC20 dan harus ngerasa kalau nggak tercapai ini bahaya nih. Nggak bisa nggak tercapai pokoknya harus tercapai di tahun ini kayak gitu. Jadi itu untuk tujuan ya. Jadi harus punya sisi emosional, harus punya landasan yang kuat. Nah, ini tadi contoh SWOT team. Jadi setelah tadi evaluasi dari tim, ini bisa dimasukkan ke internal ataupun di kekuatan dan kelemahannya. Tadi lihat tim kita, misalnya ada tim yang sudah banyak leadernya, udah banyak timnya, kayak gitu ya. Nah, lalu ada sebagian tim yang ataupun ya leader itu punya kemampuan leadership yang baik dan komunikasi yang baik. Nah, atau yang ketiga, misalnya sebagian tim ada yang jago dalam hal selling atau penjualan, kayak gitu. Weakness-nya misalnya sebagian tim belum masuk ke sistem, atau sebagian tim masih belum melakukan 7 habit, atau sebagian tim masih belum mahir presentasi. Nah, kalau mau didetailkan lagi ya ditulis saja gitu. Nama-namanya siapa yang masih kurang, ataupun tadi kekuatannya siapa yang sudah jago misalnya menjual atau jago merekrut dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini contoh misal opportunity atau peluangnya. Nah, tim memiliki banyak channel dan daftar nama. Jadi misalnya ada tim yang punya channel-channel ke perusahaan kayak gitu ya. Misalnya ada yang punya channel ke perusahaan sawit kayak gitu, atau ada yang punya channel ke uh, orang yang suka bisnis kayak gitu ya. Ada yang suka menjadi distributor skincare dan lain-lain. Atau peluang pasarnya masih banyak yang belum mengenal PTBS gitu ya. Nah, lalu misalnya ada promo point ambassador masih berlangsung. Yang keempat tadi perluasan pasar. Misalnya kita sementara ini tim kita ternyata masih di sekitar Jabodetabek kayak gitu ya. Nah, perluasan pasar itu masih banyak di luar daerah ataupun kenalan-kenalan di daerah yang masih bisa di prestasi atau diajak. Lalu ancamannya, ini contoh tadi ya, misalnya habisnya perasa promo poin ambassador, lalu ada sentimen negatif terhadap bisnis MLM gitu ya, atau network marketing, ataupun tadi misalnya ada bisnis-bisnis lain yang menggoda sehingga nggak fokus ya, dan lain-lain. Ini sekedar contoh. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah belajar bagaimana membuat strateginya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh ya Bapak Budi, bagaimana kita tadi bagaimana cara mencapainya kayak gitu ya. Nah, sebelum ke Pak Budi, mungkin kita bahas dulu tentang big project ya. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu terkait big project. Diulang dulu. Nah, ya, nah ini contoh ya. Jadi big project bagi Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, kita ada big project SC150, ada 500 dan SC1000. Nah, untuk Smart Club 20 tadi diulangi untuk yang mengambil eksekutif ataupun priority maupun sudah bisa merekrut 5 kiri dan 5 kanan. Itu termasuk SC20. Dan SC150 ya itu sudah punya 75 pasang. Nah, SC500 itu atau Star Ambassador kalau di big project ini itu mencetak 2 pasang gitu atau 2 pasang kiri dan kanan new ambassador atau SC 150. Nah, kalau SC 1000 seperti ini mencetak 4 pasang Star Ambassador atau SC 500, dan luxury bagannya seperti ini mencetak 2 big ambassador atau SC 1000. Simpelnya seperti itu.
Nah, untuk hari ini, malam ini kita bahas, misalnya tadi ambil contoh ada Pak Budi yang akan meraih SC 1000 seperti itu ya. Nah, tentunya kalau dalam big project seperti ini, Bapak Ibu, berarti Bapak Budi yang akan punya target SC 1000 itu akan atau dalam big project ini harus mencetak 4 pasang SC 500 atau Star Ambassador atau peraih mobil cash gitu ya 150 juta. Nah, bagaimana kondisi saat ini kayak gitu. Nah, baru kita bahas tadi bagian dari Bapak Budi. Nah, ini kita bisa lihat tadi bagiannya adalah bagaimana mencetak 4 SC 500. Karena Bapak Budi saat ini bagaimana saat ini adalah Star Ambassador atau SC 500. Dan tujuannya adalah ke SC 1000. Lalu saat ini bagaimana bagan Bapak Budi Suprapto? Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 gitu ya, 4 bagan utama, yaitu di sebelah kiri itu ada Bapak Mukholil, Ibu Marlia, Ibu Nurhayati Mandasari, dan Ibu Hajah Sularsi yang akan diproyeksikan atau dicetak menjadi SC 500. Dan di sebelah kanan ini ada Ibu Fatimah Nursyam, ada Ibu Siti Sulastri, ada Ibu Hajah Umi Musyarafah, dan Ibu Hajah Armawati Arbi. Nah, di warna biru ini berarti sudah tercapai ini SC 500-nya. Maka Bapak Budi di bawahnya sudah ada Ibu Fatimah Nursyam yang menjadi SC 500. Nah, berarti target Bapak Budi adalah bagaimana mencetak 7 lainnya gitu ya untuk SC 500, sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Budi ini membantu Bapak Mukholil, Ibu Marlia, Ibu Mandasari, Ibu Hajah Sularsi, lalu Ibu Siti Sulastri, Ibu Hajah Umi Musyarafah, dan Ibu Hajah Armawati Arbi untuk menjadi SC 500 atau Star Ambassador seperti itu. Nah, kalau kita runut lagi bagaimana sih mencetak beliau-beliau 7 orang ini untuk menjadi Star Ambassador. Nah, tadi kita udah lihat bagian sebelumnya, untuk menjadi Star Ambassador itu butuh atau mencetak 2 pasang di bawahnya itu New Ambassador atau SC 150. Maka di sini kita buat kotak masing-masing 2 pasang yang telah yang akan dicetak menjadi SC 150. Nah, di bawah Mukholilnya ada Ibu Hatini, ada Ibu Ratnasari, Ibu Marlia, dan Ibu Mandasari. Nah, di warna putih ini berarti sudah menjadi SC 150. Oke. Nah, berarti PR-nya adalah bagaimana SC20 atau yang kita warnai hijau ini untuk bisa menjadi putih atau SC 150. Nah, berarti misalnya PR Bapak Mukholil adalah menjadikan Ibu Ratnasari ini menjadi SC 150, maka insya Allah akan tercapai Pak Mukholil akan menjadi SC 500. Begitu juga Ibu Marlia gitu ya. Ibu Marlia berarti mencetak ID kedua misalnya Ibu Marlia atau ID anaknya, dan Ibu misalnya Ibu Maimunah ini di bawahnya untuk menjadi SC 150 ya gitu. Pun selanjutnya ya. Jadi yang warna hijau ini itu untuk dicetak menjadi SC 150, dan yang kuning ini yang belum SC 20 berarti dibantu cetak untuk ke SC 20 dan sampai ke SC 150. Jadi sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana untuk memprediksinya gitu ya? Memprediksi untuk mencapai reward tadi. Nah, jadi dari tim Bapak Budi ini harus dievaluasi tadi dari SWOT. Kelebihan dari tim ya, jadi kelebihan dari tim Bapak Budi di bawah jaringan ini seperti apa? Misal ambil kita contoh di sebelah kiri kelebihannya misalnya ada Ibu Marlia gitu ya. Nah, Ibu Marlia ini beliau udah PIC SSW 32 kayak gitu ya. Sudah berarti kelebihannya adalah sudah ada PIC di bawah jaringan sebelah kiri Bapak Budi. Dan di SSW 32 sudah istilah terbentuk sistem. Sudah terbentuk sistem, misalnya sudah udah ada home meeting dan lain-lainnya, sudah banyak yang prestasi dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, maka misalnya itu sudah bisa jalan sendiri, maka
Bapak Budi, misalnya ada Bapak Mukholil yang istilahnya masih timnya masih misalnya tim sebelah kirinya tadi Bu Ratnasari masih belum aktif kayak gitu ya, atau masih belum berkembang. Maka tinggal fokus saja di bagaimana strateginya untuk membantu Bapak di jaringan Bapak Mukholil. Jadi strength atau kelebihannya itu tadi di poin atau Bu Marlia itu sudah banyak kayak gitu ya, udah ada home meeting, home sharing, sudah ada sistem dan lain-lainnya, dan kelemahannya bisa di Pak Mukholil gitu ya, di jaringan sebelah kiri, karena kan jaringan kanan Pak Mukholil yaitu Bu Marlia. Nah, sebelah kirinya jaringannya masih kurang kayak gitu. Kalau mau didetailkan lagi, tadi misalnya ternyata dari jaringan Bapak Mukholil itu misalnya yang prestasi baru sekian-sekian, yang closing baru sekian-sekian, ataupun tadi kelemahan lainnya misalnya dari kehadiran seminar ataupun training baru sekian-sekian gitu. Nah, kayak gitu. Ataupun tadi kelebihan dari Bu Marlia, dari kehadiran itu paling banyak gitu ya, setiap seminar bisnis syariah, setiap pertemuan-pertemuan, maka itu jadi kelebihan. Nah, berarti dari sebelah kiri ini untuk difokuskan berarti di bagaimana kelemahan dari misalnya jaringan kiri itu ada di jaringan kirinya Pak Mukholil. Maka strateginya bagaimana mencetak leader yang ada di jaringan kiri Pak Mukholil, dibantu. Ya berarti lebih intens Bapak Budi untuk entah itu untuk building needs lagi, building them lagi di tim Pak Mukholil sebelah kiri kayak gitu, atau tadi ada nggak sih daftar nama yang di jaringan sebelah kiri yang ternyata masih FAST-nya cukup bagus tapi masih belum dipertemukan atau belum dipresentasikan seperti itu, atau mungkin ada cara-cara lain. Oke, itu cara membangun strateginya agar kenapa ada strateginya agar kita difokuskan seperti itu. Untuk strategi Ibu Marlia yaitu mungkin lebih strategi lebih sederhana gitu ya, sekedar menjaga komunikasi ataupun ya bagaimana tetap bersilaturahmi seperti itu. Nah, selanjutnya di jaringan kanan misalnya Bapak Budi Suprapto. Nah, ini ada Ibu Fatimah Nursyam yang sudah menjadi Star Ambassador dan sudah menjadi PIC bahkannya SSO 28. Tentunya kalau dia jadi PIC pasti beliau punya tim, punya sistem pembinaan juga ya secara PIC masing-masing. Maka berarti di Bu Fatimah ini istilahnya sudah khususnya misal di jaringan SSO 28 sudah bisa lebih di ringan kayak gitu ya strateginya. Tinggal tadi misalnya menjaga komunikasi, tetap istilahnya ya sekadar tanya gitu ya, tetap menjaga ada komunikasi kayak gitu ya. Cuman nggak harus terlalu difokuskan. Yang selanjutnya ada misalnya Ibu Siti Sulastri. Nah, ini yang akan dibentuk menjadi SC 500. Misalnya, beliau sudah menjadi PIC gitu ya, Bapak Heru Subagio, PIC SSC 2, tapi kita lihat juga nih. Nah, jadi misalnya jangan sekedar PIC tapi langsung kita lepas gitu ya, tapi tetap kita jaga komunikasi, tetap kita tanya gitu ya, kita buat evaluasi juga. Ternyata dari tim dari SSW 2 gitu ya, di tim bawah Bu Siti Sulastri atau Pak Heru, apa kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kelebihannya sudah banyak, di bawahnya ada new ambassador, tapi dari segi presentasi ataupun dari mungkin kehadiran ataupun dari jumlah tim masih dirasa kurang kayak gitu. Maka strateginya tadi misalnya menggali lagi impiannya, menggali lagi daftar namanya, membantu lagi untuk menambah jumlah tim atau bahkan spill over kayak gitu agar tim ini bisa terbantu seperti itu. Pun sama dengan di bawahnya Ibu Haja Musyarofa dan Ibu Haja Hermawati Arbi pun mirip-mirip seperti itu kayak gitu. Lalu bagaimana cara memprediksi untuk tercapainya reward gitu ya sesuai apa yang kita targetkan. Nah, cara memprediksi paling mudah tentunya tadi kita lihat berapa yang presentasi, berapa poin ataupun case yang dilakukan. Karena kan kita biasa ada laporan kanan, ada laporan bulanan, dan dari situ kita bisa lihat. Misalnya Bapak Budi sekarang, misalnya yang kiri itu sekitar 700-an gitu ya. Nah, Bapak Budi ini sedikit lagi juga ke senior manager gitu. Yang kanannya juga misalnya udah sampai 900.
atau bahkan 1000 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk mencapai misalnya 1.500 pasang, misalnya kita ke SC 1000 kayak gitu ya. Tinggal kita kurangin kayak gitu dari 1.500 dikurang poin saat ini. Misalnya di kanan ini kita bulatkan misal 1000 nih di jaringan kanan. Itu berarti 1.500 dikurang 1000. Berarti ada 500 poin lagi kayak gitu. Nah, 500 poin ini kita lihat saat ini dari misalnya bulanan kemarin aktivasi di jaringan kanan itu ada berapa? Misalnya ada baru 10 kayak gitu ya. Nah, sedangkan kita butuh 500. Nah, 500 kalau dibagi 10 itu masih butuh 50 bulan kayak gitu ya. Nah, berarti harus ada yang diperbaiki strateginya. Baik itu tadi entah memperbanyak orang yang presentasi ataupun tadi memperbanyak juga closing, itu upgrade ataupun ya closing pribadi. Jadi ataupun tadi yang masih belum mahir dipintarkan, gitu. Perbanyak tim yang beraktivitas kayak gitu. Jadi rumus sederhananya kan M kali E kali A. Entah itu perbanyak atau perbaiki pasar atau marketnya, ataupun efektivitasnya tentunya harus perbanyak ilmunya. Lalu A aktivitasnya berarti perbanyak presentasi. Sederhananya seperti itu kayak gitu. Nah, berarti dari tim kanan yang harus diperbaiki tadi jumlah presentasi dan lain-lain, sehingga misalnya target. Nah, target lagi. Misalnya Pak Budi 500 poin itu ingin dicapai dalam 5 bulan ke depan. Kayak gitu ya. 500 poin dalam 5 bulan ke depan harus bisa capai Big Ambassador. Maka kekurangannya 500 poin itu dibagi 5, berarti 100 poin dalam sebulan harus dicapai. Jadi bagaimana tim di bawah jaringan bawah di sebelah kanan, Fatima, tim Ibu Siti Sulasti, Bu Haja Umi, Bu Haja Armawati dan seluruh jaringan itu total itu bisa menghasilkan 100 poin kayak gitu. Nah, kalau mau di breakdown lagi dari 100 poin itu misalnya dibagi lagi. Nah, 100 poin ini misalnya dari pribadi Bapak Budi berapa? Misalnya 10. Nah, selanjutnya Ibu atau 20 lah, 20 atau enggak Bu Fatima berapa? Nah, Bu Fatima juga bisa di breakdown lagi dari Bu Fatima, Bu Nurasana berapa? Bu Nurik berapa? Bu Siti Sasri berapa? Ibu Haja Umi Musyarafa, Ibu Haja Armawati, Arbi. Lalu Bapak Heru, Bu Evaliza berapa? Seperti itu. Jadi masing-masing nanti dibuat target. Jadi kalau dilihatnya jangan sendiri, tapi dilihatnya sebagai tim. Pun sebagai dengan Bang Mukholil. Nah, kalau yang di kanan butuh 100 per bulan, misalnya tadi Bapak Mukholil itu butuh 200 dikurang 700, berarti butuh 800 poin lagi gitu. Nah, 800 dibagi 5 kayak gitu ya. Sekitar hampir 160-an lah. 160. Nah, pun sama. Tinggal dibagi-bagi gitu. 160 ini dari Bang Mukholil berapa, Umar Lia berapa, Bu Mandasri berapa, Bu Haja berapa. Nah, kalau itu tercapai gitu ya, dan itu istilahnya dalam sebulan tadi sesuai dengan kebutuhan, nah maka insya Allah 5 bulan itu akan tercapai. Kita dalam meraih, tadi misalnya Bapak Budi meraih Big Ambassador. Kayak gitu. Jadi sederhananya seperti itu, pun sama dengan reward-reward lainnya kayak gitu. Misalnya mau capai 1.500, tinggal tadi targetnya misalnya 300 pasang, ya 300 itu sekarang poinnya berapa, aktivitinya berapa, sehingga harus dievaluasi seperti apa, strategi seperti apa, dan targetnya dalam sebulan itu berapa. Nah, sehingga dalam tadi targetnya misalnya dalam setahun ini kita masih ada 8 bulan lagi, maka setiap kiri dan kanan harus ada aktivasi atau closing masing-masing berapa. Ini itu dulu untuk pembahasan pada hari ini. Nanti kita akan perdalam lagi dengan diskusi atau tanya jawab. Jadi itu saja. Saya kembalikan sementara kepada moderator Bapak Novandrian. Oke, baik. Terima kasih Rijal atas BDP-nya malam ini nih. Oke, selanjutnya kita langsung open pertanyaan aja kali Rijal ya, biar takutnya ada yang bertanya. Silakan. Yang mau bertanya
apabila ada kesulitan tentang BDP atau apapun yang setelah dijelaskan oleh Rizal, boleh untuk open mic. Untuk yang mau bertanya silakan. Saya deh bertanya. Boleh. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Rizal yang luar biasa sekali. Materi ini daging banget, daging semua malah. Analisa SWOT ini atau analisis SWOT ini kan dimulai tahun 1960 oleh Humphrey, kemudian dikembangkan oleh Kearns tahun 1974 dan berkembang kemudian 96. Tapi di tahun 2024 ini ditemukan banyak kelemahan. Salah satu untuk kelemahan itu adalah mengaktualisasi diri. Yang pertama, kurangnya visi. Jadi visi itu tidak ditentukan secara jelas di situ. Kalau kita lihat kuadran yang kanan, yang paling atas, ya, itu kan opportunity-nya itu kan paling besar, gitu. Tapi dia tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Banyak motivasi yang diberikan oleh para leader, tapi tidak bisa membumikan visi misi yang dimiliki, sehingga downline ataupun grup itu kebanyakan kebingungan. Contoh bagi orang-orang yang introvert, mereka kebingungan, saya ini harus berbuat apa? Menganalisa diri sendiri atau self introspection itu kadang tidak dapat. Orang yang introvert biasanya mereka lebih banyak menarik diri, bicaranya gugup, kemudian tidak bisa mengembangkan saya harus seperti apa sih, pilihan-pilihan yang harus ditentukan itu kadangkala tidak tahu. Nah, apakah bisa leader kita nih yang baik hati ini bisa menjelaskan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi tadi itu? Apakah mungkin ada pelatihan tertentu yang tadinya introvert menjadi ekstrovert gitu? Kira-kira seperti itu. Itu salah satu kesulitan-kesulitan dari 79 masalah yang dihadapi oleh analisa SWOT. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Oke, baik. Rizal, boleh ditanggapi silakan, A. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Zamroni yang luar biasa. Ya, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana analisis SWOT ini secara teori seperti itu. Nah, terkait analisis SWOT tadi ya ada kelemahan-kelemahan kayak gitu ya. Tentunya memang pasti banyak kelemahan. Kalau dalam bahasa keilmuan kan analisis SWOT ini juga termasuk kualitatif gitu ya. Pendekatannya lebih ke kualitatif gitu ya. Tentunya pasti banyak kekurangan dan kalau mau bagus banget sih emang harus disandingkan atau digabungkan dengan analisis lainnya secara kuantitatif kayak gitu, entah itu bentuknya dalam bentuk poin kuesioner ataupun penilaian lainnya kayak gitu. Kalau dalam perusahaan kan juga ada namanya KPI gitu ya, KPI dan lain-lain. Terus kalau untuk strategi juga sebenarnya ada beberapa analisis gitu ya. Dulu ada juga yang terbaru itu bisnis model kanvas. Nah itu juga bagus untuk entah itu menjalankan bisnis atau buat personal pun bisa. Itu untuk secara teorinya. Nah terkait tadi untuk peluang ataupun tadi mengenal diri atau misalnya belum selesai dengan urusannya, yang pertama untuk bagaimana kita evaluasi ataupun membuat strategi, ini tentunya dibutuhkan peran leader gitu ya. Karena leader ini kan fungsinya sebagai coach, sebagai mentor, sebagai ya, leader itu sendiri gitu. Bagaimana memberikan pembinaan baik itu untuk tim ataupun secara personal kayak gitu. Walaupun ya namanya leader juga pasti punya batasan, entah itu baik dari segi keilmuan ataupun secara menghandle
tim masing-masing secara personal gitu ya, apalagi timnya banyak. Nah, terkait tadi misalnya kepribadian bagaimana yang mungkin introvert ataupun extrovert, di mana mungkin sebagian besar yang introvert itu cenderung menarik diri ataupun mungkin apa ya, kurang show off gitu ya, atau lebih pengen istilahnya dijemput kayak gitu bahasannya. Nah, kalau terkait kepribadian tadi bagaimana introvert dan extrovert, sebenarnya lebih ke arah ilmuwan sih ya, ilmuwan dalam artian ini kan bentuk atau termasuk dalam karakter kayak gitu ya, introvert, extrovert, ataupun ada juga karakter-karakter lainnya seperti itu. Ya ini pada dasarnya ya yaitu bisa menjadi dasar, cuman yang namanya karakter, sikap, attitude itu sesuatu yang masih bisa dibuat kayak gitu, sesuatu yang masih bisa dibentuk, sesuatu yang masih bisa dirubah. Itu ya walaupun tadi ya semua orang pasti punya basic masing-masing, atau kalau ada juga bahasanya punya bakat ataupun kecerdasan otak yang masing-masing. Nah itu kalau di ada namanya Steve juga tuh, yaitu berdasarkan bagian otak yang dominan gitu ya. Nah salah satunya bagiannya ada introvert dan extrovert. Nah tadi di mana dalam sebuah bisnis ataupun tadi dalam karakter, sikap dan lain-lain itu masih sangat kemungkinan untuk dibentuk dan dirubah gitu. Bukan sekedar ataupun bukan menjadikan introvert itu jadi ekstrovert ataupun sebaliknya gitu, tapi kita lebih fokus pada aspek-aspek karakter ataupun sikap seseorang seperti itu. Misalnya ada orang yang mungkin diam atau tadi menarik diri kayak gitu ya. Nah, itu masih bisa dilakukan atau perubahan, entah itu melalui pembiasaan, maka ini juga penting ada home meeting, ada home sharing, ataupun langsung leader itu komunikasi secara langsung. Nah, inilah pentingnya karena ketika misalnya ada seminar atau training secara luas, misalnya seperti ini gitu ya, kita nggak bisa tahu satu persatu orang nih apa yang dipahaminya, apa yang didapatkannya gitu ya. Misalnya pada malam hari ini salah satu tujuannya adalah minimal Bapak Ibu tahu apa itu SWOT gitu ya, apa itu kekuatan, kelemahan, opportunity ataupun ancaman gitu. Pasti beda-beda gitu. Namun ketika itu dibuat atau lebih home meeting atau home sharing ataupun tadi komunikasi secara personal gitu ya antara leader dan mitranya, maka itu akan lebih efektif dan akan lebih mudah. Tadi misalnya orang-orang yang introvert gitu ya, tapi ketika itu disentuh ataupun tadi orang-orang yang menarik diri lah, orang-orang yang menarik diri atau misalnya nggak pede dan lain-lain, tapi ketika itu disentuh dengan baik oleh leadernya gitu ya, dengan leader itu tahu gitu bagaimana mitra atau timnya ini ingin dilakukan seperti apa kayak gitu, atau dilakukan seperti apa kayak gitu ya, atau dibina seperti apa. Nah ketika itu dilakukan dengan baik dan akhirnya bisa lebih terbuka gitu ya, karena kan kita juga punya tahapan-tahapan, misalnya kayak prestasi kan kita punya tahapan gitu ya, preparation, building trust, building needs gitu ya, sampai give solution gitu. Nah pun sama dengan kita dalam hal pembinaan, dan pembinaannya kita juga harus punya prepare, kita harus punya persiapan. Jadi persiapan ketika misalnya ketemu mitra, misalnya yang sudah aktif, yang sudah ikut sistem, dibandingkan dengan ketemu mitra yang masih belum aktif, masih belum ikut sistem, ataupun masih belum pede, itu harus dibedakan, tentunya punya persiapan yang berbeda. Nah, yang kedua itu terkait building trust atau membangun kepercayaan. Nah, kenapa orang itu misalnya menarik diri dan lain-lain dan sebagainya, itu mungkin karena belum trust dengan leadernya kayak gitu ya, atau belum ada kepercayaan. Nah, bagaimana kita membangun kepercayaan? Ya tadi kita mengawali dengan yang baik, kita tahu bagaimana orang itu ingin apresiasi, bagaimana orang itu ingin sikapi kayak gitulah semacamnya kayak gitu. Dengan itu akan ketika sudah trust baru kita building need. Nah, apa kira-kira yang dibutuhkan? Apa yang kira-kira misalnya tadi, oh saya sebenarnya pengen belajar, tapi misalnya daya ingat ataupun daya pemahaman saya masih kurang gitu, sehingga
walaupun saya semangat ikut training, di selanjutnya tuh saya ingin ada follow up atau pengajaran ulang lagi kayak gitu sehingga saya lebih pede. Atau misalnya ya dengan cara ya kalau misalnya di SSW kita memberikan kesempatan baik itu orang yang udah semangat gitu ya menjadi kepercayaan untuk menjadi MC, menjadi MP ataupun sekadar testimoni atau menjadi penjaga registrasi, menjadi mentor, itu salah satu bentuk untuk bisa membangun gitu aktualisasi diri mereka. Karena salah satu kebutuhan diri yang paling puncak gitu ya menurut teori Maslow itu adalah mengaktualisasi diri. Nah, ini yang penting dan ini harus bisa menjadi salah satu kelebihan yang bisa kita wadahi gitu di PTBS. Jadi orang-orang yang masih malu-malu ya bisa kita libatkan untuk ya misalnya kalau home meeting bagian nyiapin makanan kayak gitu ya, yang harus ngomong yang seenggaknya dia bisa berkontribusi. Ataupun yang tadi di seminar dia belum pede belum apa, misalnya kita bisa libatkan menjadi main floor ataupun bantu hal-hal lain seperti itu. Mungkin itu dulu Bapak Zamroni untuk jawabannya. Boleh saya syarat kalau begitu? Oke, boleh Pak Zamroni. Terima kasih terima kasih Abi, terima kasih Umi. Kelihatannya menurut saya materi yang sekarang ini cocoknya untuk SC 150 ke atas atau mereka PIC. Sementara yang SC 20 ke bawah itu perlunya apa namanya ya pendalaman dengan personality plus bagaimana yang telah Abi berikan dengan 4 karakter dasar itu deh, yang waktu lagi NBT kira-kira bulan lalu, di mana ada personality tentang sanguin, kemudian koleris, ada yang perfeksionis dan plekmatis. Saya rasa jika itu makin sering diadakan, kita lebih mengetahui bahwa calon prospek kita ini adalah orang yang plekmatis gitu. Kemudian gimana cara mendapatkan hati mereka. Sementara orang yang koleris, yang mereka bicaranya kuat, kemudian mereka intuisi berpikirnya itu tajam, itu tidak bisa diberikan pemahaman biasa-biasa saja, tapi ya harusnya seperti menggali atau mendapatkan orang seperti Abi Masturi gitu loh. Dan itu memang butuh ekstra energi yang ekstra, tapi ketika kita sudah dapatkan orang seperti itu akan luar biasa sekali gitu loh, hebat banget dapatnya gitu. Jadi mungkin saran saya untuk aktualisasi diri atau pengenalan terhadap yang 4 sifat dasar manusia itu perlu diperbanyak sehingga kita bisa tahu nanti kita akan berhadapan dengan calon-calon mitra dengan karakter-karakter yang berbeda, terutama dengan 4 karakter berbeda itu dan juga dengan apa namanya campurannya, misalnya sanguin dengan koleris, kemudian antara mereka yang apa namanya perfeksionis dengan plekmatis, kira-kira seperti itu. Mohon maaf ya, mohon maaf Abi, mohon maaf Umi, terima kasih. Oke, silakan ditanggapi Arijal. Udah, terima kasih untuk sarannya Pak Zamroni. Oke, selanjutnya jadi ilmu ini lumayan sangat dalam nih. Barangkali untuk yang lain masih ada pertanyaan kah ke Arijal? Silakan. Boleh open mic yang untuk mau bertanya ataupun yang di chat silakan. Boleh bertanya? Boleh, silakan Ibu, silakan. Iya. Tadi kan ada gambar yang Pak Budi. Dan ada gambar saya juga kan? Nah, jadi saya ingin bertanya, untuk mengenal, saya kan lebih banyak paket saudara ya. Nah, karena emang tujuan saya itu. Nah, tapi pengalaman saya, untuk mengenal saudara sendiri,
Yang tadi kaitan dengan pertanyaannya Pak Jamroni. Ternyata kita suka salah tebak. Contohnya yang itu aja, yang Yoki pernah nanya yang hari Jumat. Yoki itu keponakan saya. Dia udah ahli itu MLM. Nah, setelah tadinya dia berpikiran itu tadi bahwa MLM itu haram. Tetapi setelah Bapak Guru menjelaskan tentang matahari, baru dia bersemangat. Jadi maksudnya untuk orang jadi semangat itu butuh waktu dan butuh informasi, kan gitu ya. Nah, saya sama Kak Iqbal itu untuk bikin jadwal, jadi kami itu punya grup keluarga. Nah, jadi saya minta sarannya. Jadi untuk kita ingin mengadakan Zoom, Yoki itu pasti dia bisa menjelaskan. Jadi dia sedang belajar itu di YouTube tuh SSW. Ya, karena dia udah pengalaman pasti dia cepat memahaminya. Nah, tapi itu tadi mau ngadakan waktu untuk keluarga aja. Saya pernah mengundang keluarga ya untuk Zoom meeting. Susah sekali untuk off. Untuk on pun juga susah, ya maksudnya yang online. Nah, itu kaitan dengan itu ya. Jadi untuk memahami waktunya keluarga supaya tepat, ternyata itu juga susah. Terus untuk mengetahui net dia juga kadang-kadang dianya sungkan kali ya karena saya tantenya, jadi main iya aja atau bagaimana gitu. Jadi istilahnya ya berkomunikasi dengan keluarga pun ya perlu juga itu waktu gitu. Itu. Nah, kalau kaitan dengan orang luar atau tetangga misalnya. Ya, tadi kan kaitan dengan kekuatan dan kelemahan ya Pak Rizal. Nah, kalau yang di tetangga kebetulan ada cumi-cumi karena dia mantan pernah ikut komunitas anti riba. Mungkin dia gagal apa karena dia nggak semangat atau apa, saya belum tanya tuh. Namun dia meracuni itu pemikiran di sekitar itu tetangga. Nah, jadi ada contoh lagi bagaimana kita menghadapi orang yang ini Jabariyah kalau bahasanya orang Win, Pak Jamroni. Pasrah gitu, misalnya gini, tetangga saya itu punya anak pendek, saya tawarin, Bu, mau nggak itu coba nih supaya anaknya tinggi, gini-gini. Nah, Ibu kan juga sering ke sekolahan sambil nawar-nawarin ke ya antar jemput sekolah kan sambil juga dia bukan selain anaknya dia kan bisa nawarkan yang lain-lain juga seperti itu. Tapi dia jawabnya apa coba? Itu termasuk apa tuh Pak Jumroni juga. Dia bilang, ya Bu, saya pasrah aja dia mau tinggi, dia mau. Karena gennya udah begitu. Hah? Gennya begitu, kromosomnya sudah seperti itu. Iya, gitu lah. Padahal kan harusnya usaha ya. Iya. Jadi gitu. Ya contoh aja itu dulu saya punya orang tua usianya 80. Dia nggak bisa nerima telepon lagi. Kakak saya bilang apa? Ya emang udah tua, biarin aja. Nggak bisa ngangkat telepon. Oh saya nggak mau, saya bawa ke THT, dokter THT diperiksa, dibersihin. Habis itu bisa itu lagi, bisa nerima telepon lagi. Nah jadi ada orang yang model-model kayak gitu tuh. Terima Pasrah. pasrah apa adanya. Ya, Iya, maksud saya bagaimana menghadapi orang yang suka pasrah-pasrah kayak gitu. Ya terima kasih. Betul Bu. Itu personality plus yang saya maksud tadi itu, betul. Salah satunya itu. Bagaimana tuh? Ya terserah Allah. Masa Allah suruh kerja, ya kamu yang kerja. Oke, baik pertanyaannya tuh berarti
bagaimana menghadapi orang yang pasrah ketika kita sudah melakukan penawaran gitu ya Bu Dokter ya. Iya, jadi gitu. Oke. Terima kasih. Baik, Arizal, boleh ditanggapi untuk pertanyaan Bu Arma, Bu Dokter Arma, silakan Nak. Ya, terima kasih pada Bu Dokter atas pertanyaannya. Yang tentunya mungkin mewakili juga ya pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat mitra lainnya. Nah, kalau menurut saya gitu ya terkait misalnya tadi calon-calon mitra ataupun prospekan yang seperti itu gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita kembali ke daftar nama gitu ya, ada FAST. FAST berarti poin di T-nya atau di chipnya itu istilahnya cukup rendah gitu ya, karena ketika dibilangin ya sekedar pasrah aja kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, kalaupun orangnya udah seperti itu dan istilahnya dia memberikan penolakan gitu, dan udah penolakan itu jadi tadi misalnya jadi sebuah prinsip kayak gitu, maka opsi pertama adalah kita coba pendekatan lainnya kayak gitu. Misalnya tadi lewat pendekatan produk, oh berarti kurang pas nih produk, maka kita coba pendekatan lainnya, entah itu untuk komunitas ataupun itu dalam peluang bisnis seperti itu. Kalaupun sama aja, nah, anak saya pasrahin apalagi rezeki gitu ya, saya pasrahin juga. Nah, kalau kayak gitu lebih baik itu sekedar kita belajar aja, sekedar kita belajar, sekedar kita menyampaikan, dan kita fokus kepada orang-orang lain atau prospek-prospek lain. Itu pendapat saya. Nah, untuk tadi ya, tentunya tadi bagaimana kita mengenal orang-orang lain, ataupun tadi mitra-mitra kita ya. Alhamdulillah tadi ada Bapak Hendra, saya sudah semangat Bu, selamat nih Hendra. Ya, jadi untuk mengenal tentunya ada berbagai cara kita bisa belajar dari HRD gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu HRD atau istilahnya orang-orang yang di bagian rekrutmen entah itu untuk suatu perusahaan ataupun ya merekrut suatu project kayak gitu ya. Tentunya pasti dilihat profil dirinya. Nah, kita di sini bisa melihat juga profil diri, bagaimana profil entah itu pekerjaan ataupun bagaimana keluarganya gitu ya, latar belakangnya seperti apa gitu. Lalu caranya misalnya kalau misalnya nggak terlalu terbuka ataupun secara langsung jarang kita temui secara langsung, maka kita coba, atau tadi keluarga ya, keluarga misalnya kurang enakan ataupun misalnya jarang ketemu, maka kita coba lihat di sosial media. Nah, ini seringkali kita lihat di sosial media, saling follow gitu ya, saling ikuti, misalnya dia buat postingan gitu, kita coba like, kita coba kasih komentar-komentar yang dalam artian itu searah gitu, atau dalam artian menyetujui atau mengapresiasi. Nah, itu termasuk juga untuk sebuah pendekatan. Maka kita bisa lihat. Makanya kalau misalnya kita saling lihat apa dari mitra, beberapa juga ada yang kita mungkin sama saya juga follow-followan, saya bisa tahu gitu, oh ternyata Bapak ini beliau suka bola nih. Nah, maka itu akan lebih mudah dalam ngobrol. Jadi ketika kita pendekatan ke tim gitu ya, itu nggak harus melulu tentang bisnis ataupun about jaringan dan lain-lain seperti itu. Harus ada juga misalnya intimasi gitu, atau ya membuat kompak kayak gitu ya. Ya misalnya contohnya kayak home meeting SSW 32 gitu ya. Nah, dalam home meeting itu selain ada pembinaan, ya selain itu ada ya sesi seru-seruannya, entah itu karaoke ataupun sekedar ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu. Jadi ada istilah, ada porsi-porsinya seperti itu. Nah, tadi untuk keluarga ataupun orang-orang yang ingin kita kenali, ya tadi kita coba lihat profilnya ataupun ya kita tanya orang lain itu, katanya istilah orang-orang ketiga seperti apa. Karena kan HRD kadang ngelihat orang terdekat kita tuh siapa, gitu. Atau followers kita tuh siapa dan bagaimana isi komen-komennya kayak gitu. Itu dilihat juga ternyata bagaimana komentar, bagaimana apa yang dipostingan, apa hobinya, itu kadang bisa dilihat dari postingan-postingan di media sosial. Dan untuk tadi terkait orang-orang yang istilahnya lebih cenderung menolak atau menutup diri seperti itu, maka kalau dalam
poin-poin FASD-nya, maka hitungannya kurang. Maka kita akan lebih baik yaitu tetap misalnya kita tetap presentasi, kita tetap ajukan, atau misalnya kita berikan solusi, tapi pun kalau beliau menolak kita cari yang lain. Ini tuh Bu Dokter. Oke, baik Bu Arma, sudah terjawab tuh oleh Arijal. Mungkin saya sedikit ada share pengalaman aja buat Bu Arma nih atau sama Pak Zamroni. Terakhir tuh saya punya apa ya bahasanya, saya naik gunung di daerah perbatasan Banten Lewiliang, dan kita memberikan satu yang namanya need atau feel terhadap orang tuh memang nggak gampang, apalagi orang yang tinggal di gunung kan, dan dia tidak tahu dengan aspek apapun apalagi tentang bisnis PTBS. Cuman dia punya feel yang tadi itu yang dibilang katanya, Pak saya butuh pupuk. Akhirnya saya kontribusi dan bahkan bisa mendatangkan hampir 2 kelas waktu itu di daerah Banten. Nah, paling endingnya adalah kalau misalkan saya bilang lagi, feel tadi itu yang bisa ngebantu ketika kita bertemu dengan orang untuk tahu gitu. Paling itu dari saya, tambahan dari saya. Oke, selanjutnya mungkin kayaknya Pak Surji nih ada pertanyaan nih buat Ani. Silakan Pak Surji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak sharing juga Mak ya. Ini Suaranya kecil, Pak Surji bisa agak lebih dekat? Agak kecil suaranya. nggak apa-apa ya, nggak kelihatan mukanya ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Nanya Mak, apakah sesudah paparan analisa ini ada sistem lain yang akan nanti di Suara hilang Pak Surji. perlu pendukung sistem lain ya, karena yang saya tahu dan yang saya pernah pelajari ini ada sistem fishbone ya kan. Fishbone dulu kita buat karena itu kan ada rencana dan goalnya kan gitu. Baru ada evaluasinya di analisa SWOT kan gitu. Nah, sekarang ini kan kita hanya menerima paparan dari AA, ya alhamdulillah kan gitu. Saya juga kaget nih ya, sampai Abi, maaf Umi gitu, luar biasa sekali ya memberikan materi analisa SWOT melalui AA. Namun kan evaluasinya nanti itu hasilnya itu kan persentase yang ditampilkan ya. Kalau di suatu tim atau bagian dalam suatu perusahaan, biasanya analisa SWOT itu ketika dalam tim atau bagian itu ada sebuah target yang tidak tercapai atau sebaliknya ada sesuatu yang terjadi pemborosan. Gitu. Ya. Baru nih analisa SWOT ini yang apa untuk berapa persen peningkatannya, berapa persen turunannya. Kalau analisa SWOT ini justru yang ditampilkan penurunannya kan gitu. Ini tidak bisa kita terima gitu. Mungkin itu aja sih, mohon maaf ini bagi-bagi sharing cukup mungkin ya. Terima kasih Pak Jabroni. Oke, barangkali mau ditambahin tanggapan dari Arijal, silakan. Ya, di awal agak kurang jelas sebenarnya suara. Ya. Mungkin bisa ditambahin dari yang lebih jelas Pak Jambroni mungkin. Jangan dong, yang lain. Handphone. Aduh, Pak Jambroni nyambung ke A. Iya. Bisa disimpulkan Pak Lova tadi. Ya,
Di awal tuh kayaknya handphone Pak Surji terlalu dekat dengan laptopnya, jadi ngebending suaranya. Jadi nggak kedengaran awal suaranya nih Pak Surji. Sekarang gimana nih? Sekarang gimana? Ya, sekarang bagus. Bagus Nah, sekarang ya? bagus. Bagus. Oke. Jadi gini, ini singkat latihan tadi. Pertama, paparan analisa SWOT dari AA. Apakah ada sistem berikutnya? Ya, karena ini analisa SWOT ini perlu sistem pendukungnya. Kalau nggak salah, gitu ya, itu fishbone atau yang lebih dikenal di bahasa Arabnya itu bagan ikan, itu dia. Nah, ini kan mendukung pendekatan terkait dengan sistem mutu, ya kan? Nah, ini bisa ya diterapkan oleh kita sistem ini, ya. Namun yang perlu dievaluasi dari analisa SWOT itu yaitu berapa persen peningkatan yang dicapai dan berapa persen tingkat penurunan produktivitasnya. Nah, kalau dari analisa SWOT didapat justru hasil penurunannya, maka analisa SWOT ini bisa aja dianggap kurang maksimal gitu di dalam satu tim itu. Mungkin itu aja sih ya. Atau insya Allah besok pagi-pagi sharing lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti garis lurusnya Rijal bahwa pendukung dari SWOT itu adalah aplikasi dari Peacebot untuk mengetahui rentan turun atau naiknya jenis afiliasinya. Mungkin boleh silakan Arijal untuk tanggapan dari Pak Surji. Oke, ya baik, terima kasih Pak Haji Surji atas tanggapannya ya. Ya, untuk analisis SWOT ini sebenarnya tadi kalau misalnya secara profesional emang agak lebih mendetail gitu, dan tentunya tadi butuh penunjang, entah itu untuk meraih mencetak poin-poin tadi, kekuatan dan lain-lain. Kalau dalam perusahaan kan ada KPI, ada lain-lainnya lah, pun dengan bagaimana mengolah strategi SWOT itu. Dan namun di SWOT ini kita juga yang menggunakan yang lebih sederhana kayak gitu ya. Nah, karena kalau misalnya itu kan mungkin kalau di perusahaan ataupun misalnya di lembaga-lembaga yang emang cukup detail dan emang resmi kayak gitu, ya itu pasti banyak itu detail-detail dan yang harus dilakukan. Namun untuk malam hari ini ataupun dalam lingkup kita itu sesuatu ini sekadar secara sederhana seperti itu. Sederhana dalam artian untuk personal ataupun untuk tim seperti itu. Jadi itu lebih agar kita mengenal sih, yang lebih mengenal bagaimana yang ada kekuatan dan kelemahan yang ada di diri kita ataupun peluang dan ancaman yang ada di eksternal seperti itu. Pun tadi kalau misalnya dipakai dalam konteks profesional, ya tentunya tadi butuh banyak hal-hal lainnya gitu. Karena saat saya belajar S1 pun juga nggak terlalu mendetail gitu. Jadi lebih sekedar pengenalan, dan ini konteksnya juga kita nggak terlalu belum ke arah itu ya, maksudnya nggak terkait pengolahan datanya pun nggak terlalu ini ya, untuk mempermudah analisis kita dalam berpikir, mempermudah analisis kita dalam membuat keputusan, intinya seperti itu. Terima kasih Pak Surji Tabrani. Oke, mau nanya Pak, Oke. Silakan Pak Yerel, silakan. Pak Yerel ada pertanyaan juga nih. Oke, Pak Yerel silakan. Ya, terima kasih Mas Nova, Arijal. Kalau kita bicara analisis SWOT, ini kan sebetulnya kita mengevaluasi secara dalam ya, bahwa di analisa SWOT ini kan
sebenarnya adalah tujuannya bagaimana corporate yang kita atau misalnya PT Base yang kita lakukan ini bagaimana bisa menghasilkan maksimal sesuai dengan harapan kita semua. Misalkan 1,6 miliar itu kita dapat yang tadinya rentang waktu 1 sampai dengan 3 tahun itu kita bisa dapatkan dalam 6 bulan. Kalau analisa SWOT-nya itu jalan gitu. Ya. Nah, terkait dengan kekuatan kita sebetulnya banyak. Ya, yang pertama adalah kekuatan kita tuh dari produk. Produk itu bermutu, Pak. Itu kekuatan kita dan tidak ada di pasaran umum. Ya, itu kekuatan kita. Dan satu lagi kekuatan kita adalah di sini ada yang namanya adalah referral. Yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan 400.000 dari satu paket orang yang bergabung kepada kita. Itu sebenarnya kekuatan, ya. Nah, kemudian kelemahannya harga di pasaran yang produk kita itu lumayan cukup mahal kalau dibandingkan dengan harga-harga yang dasar gitu ya. Kan ada up di situ. Kenaikan harga jaringan kan gitu. Nah, kemudian juga kelemahannya ini kita mau bicara PTBase nih Pak, langsung pada aplikasinya gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara kelemahannya itu juga memang terkait dengan bagaimana jaringan ini ya punya pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan dengan pesat jaringan yang sudah yang sudah diajarkan ya oleh PT Base. Nah, sejauh mana nih ilmu-ilmunya? Dan tidak kalah penting, teori yang kita dapat dari ABI, ya misalkan di NBT, ya, yang begitu luar biasa sebetulnya. Nah, tetapi prakteknya itu kadang tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita kurang giat atau kita kurang maksimal untuk melakukan itu. Itu kelemahan yang sebetulnya perlu kita analisa. Nah, kemudian peluangnya. Nah, peluangnya ini kan sebetulnya memberikan peluang orang mudah nyari kerjaan gitu loh. Nyari penghasilan itu mudah gitu. Itu peluangnya. Ini adalah peluang memperoleh hasil lah untuk dia punya kebutuhan gitu ya. Kehidupannya, makan, minum, apalah segalanya itu sebetulnya merupakan peluang PT Base itu peluang gitu. Nah, kemudian lagi ancamannya apa? Nah, ancamannya ini sebetulnya itu banyak ya pesaing-pesaing yang ada di sana ya itu bisa kita jadikan benchmark gitulah. Benchmark itu perbandingan gitu. Bagaimana dengan kayak di kitanya nih di PT Base ini kan juga banyak grup-grup seperti SSW, kemudian HTS, kemudian juga ada Sinergi, banyak yang lain-lain gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari hasil yang kita dapatkan, grup kita ini kan sebetulnya ada grup-grup yang luar biasa gitu. Apa sih dia pakai apa sih sebenarnya? Gitu. Pakai apa sih ininya strateginya gitu. Ini kan kita mesti belajar. Ya supaya kita maju seperti mereka. Seperti yang sekarang kita gunakan adalah menggunakan yang namanya medsos. Ini juga luar biasa. Sebetulnya kita agak terlambat. Harusnya pada saat kita yang tempoh hari ATSN net di di Hartika itu sebetulnya harus langsung kita tuh melakukan yang namanya pendidikan khusus untuk medsos gitulah. Kan ini perlu benchmark kita supaya nanti yang namanya ancaman itu kita atasi sedini mungkin gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kapan sih kita merinci ya peluangnya apa, kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian juga ancamannya apa, itu mesti kita istilahnya tuh navigasi. Nah, saran saya atau pertanyaan saya, kapan kita melakukan navigasi terhadap SSW yang ada di dalam yang kita di bawah PT Base ya. Nah, itu kapan kita adakan? Harus kita adakan itu, Pak. Supaya kita semua itu ya kita navigasi gitu.
Apa sih apa namanya kekuatannya? Kita navigasi satu persatu. Tak deh kekuatan ini. Kemudian apa kelemahannya ini. Apa peluangnya ini. Kemudian apa ancamannya ini. Semua setelah kita navigasi itu nggak perlu waktu yang sebentar Pak. Itu cukup lama itu. Ya kira-kira 1 kali pendidikan kayak kemarin lah waktu kita di medsos ya. Kita bisa dari pagi sampai sore bagaimana kita bisa bikin TikTok, bagaimana kita bisa bikin Instagram dan segala macam. Nah, kayak gitu loh. Menavigasi PT BES di mana SSW ada situ sebagai apa namanya sebagai organisasi grup ya bisa menavigasi semua apa namanya baik produk yang ada kemudian eh, apa namanya jaringan yang ada dengan hasil yang didapatkan oleh para mitra gitu loh. Nah, jangan sampai para mitra ini ya ada yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa ada mitra sudah lama di SSW, tetapi untuk beli bensin aja kok kayaknya berat gitu. Bahkan ada yang menyatakan, Pak, saya nggak bisa hadir pertemuan, saya nggak punya bensin, Pak, nggak punya ongkos. Ini ibu udah berapa lama? Udah 2 tahun gitu loh. Lah, kemana saja selama ini gitu loh. Ini miris bagi saya gitu. Kok masih ada yang 2 tahun, bahkan 3 tahun masih ada seperti itu gitu loh. Lalu kemana SSW? Gitu. Padahal Abi udah luar biasa loh memberikan di NBT itu teori-teorinya gitu. Teori-teori yang diberikan Abi itu bagus banget, luar biasa kalau dilaksanakan. Nah, kenapa nggak dilaksanakan? Inilah perlu dievaluasi melalui analisa SWOT. Namanya analis, gitu kan? Kita navigasi semuanya. Yang 4 itu, strength, ya kan? Kemudian apa namanya? Peluang, ancaman, semua kita navigasi, kita rangkum jadi satu. Setelah jadi, ya analisa SWOT itu, maka yuk kita sepakat melaksanakan sama-sama supaya percepatan itu terjadi, Pak. Ya luxury bisa dalam 1 tahun, ya kan? Ya paling lama 2 tahun gitu loh. Gitu. Kemudian Star Ambassador, Big Ambassador itu dengan cepat gitu. Makanya saya salut nih ada analisa SWOT seperti ini. Gitu. Artinya mau membuka diri kita. Kalau kita nggak mau membuka diri, kita nggak bisa tahu sampai di mana sih hasil yang bisa kita capai gitu loh. Dan lalu bagaimana ya lalu bagaimana orang-orang yang tidak naik peringkat apa masalahnya kita mesti navigasi semua gitu. Nah itu harus ada 1 hari menavigasi itu kemudian memberikan kesimpulan. Nah kemudian juga memberikan apa namanya istilahnya tuh jalan keluar solusi kan kita kan ada slogan kita tuh atau mutu kita ya semangat bersaudara sudah bersama. Yes. ya semangat bersaudara sudah terjadi Pak. Kita kompak, seragam, itu sudah. Tapi yang nama semangat solusi, ini belum Pak. Belum terjadi. Karena masih tadi saya ceritakan tuh ibu-ibu tadi tuh yang mau datang ke pertemuan, nggak punya ongkos gitu. Ya ongkos itu kan solusi. Tapi kok masih bisa bilang nggak punya ongkos gitu ke pertemuan itu. Gitu loh. Artinya solusi ini belum maksimal gitu. Ya kan? Nah, kemudian semangat sukses bersama. Kalau solusinya belum maksimal, sukses bersamanya juga tidak terjadi, Pak. Gitu. Paling beberapa gelintir orang yang sukses atau lambat. Nah, pertanyaan saya, apakah atau kapan itu bisa dilaksanakan navigasi terhadap analisa SWOT ini? Itu aja, makasih atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Warahmatullahi Arijal, wabarakatuh. untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Hairil nih, untuk kapan nih diselenggarakannya? Silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih Bapak Haji Hairil. Untuk pertanyaan nanti akan dibahas dijawab oleh Abi karena kapasitasnya oleh founder langsung. Oke, itu saja. Oke, baik. Karena sudah masih waktunya. Oke, closing statement dari A, silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan sahabat sekalian, pada malam hari ini diperkenalkan khususnya bagi yang belum tahu terkait analisis SWOT. Yang dimana tujuan utamanya adalah untuk bisa membuat perencanaan, evaluasi maupun prediksi untuk kita mencapai reward ataupun
capaian ambasador yang kita inginkan dalam jangka waktu tertentu, khususnya ya dalam tahun ini seperti itu. Dan analisis ini lebih diperuntukkan untuk menyederhanakan agar kita kembali lagi, kadang kita nggak tahu gitu, kita ini ada di mana sekarang, bagaimana kondisi kita saat ini. Lalu tujuan kita apa sih sekarang? Oke, tujuan kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kira-kira peluang di luar itu apa, ancaman di luar itu seperti apa, kayak gitu. Sehingga ketika kita lebih paham lagi untuk mengenali diri, mengenal tim, seperti itu, serta kita tahu juga peluang dan ancamannya, dan kita juga dari situ kita tahu tujuannya apa, evaluasinya, sehingga kita bisa membentuk strategi-strategi ataupun capaian yang terkhusus untuk diri pribadi maupun untuk tim yang ada di tim kita atau jaringan kita. Itu saja, tetap semangat untuk terus belajar, terus berproses, dan insya Allah kita semua akan mencapai sukses bersama. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Siap. Amin ya Rabbal alamin. Oke, siap. Closing statement dari Arijal sudah dipaparkan. Baik, kita lanjut.